Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam hormat, dan salam manis. Topik kita kali ini adalah mengenai agama pilihan. Maksudnya di sini adalah agama yang dipilih oleh seseorang untuk dianut dan seseorang itu akan mengakui bahwa dia itu adalah beragama dengan agama pilihannya tersebut. Kenapa saya katakan agama itu adalah pilihan? Karena memang agama itu harus kita pilih. Bukan karena paksaan. Bukan karena sesuatu hal lain. Kecuali bahwa agama adalah pilihan hidup. Sebab agama itu adalah kebutuhan manusia dalam kehidupannya di dunia. Dan agama itulah yang akan membimbingnya untuk kehidupan di dunia. Apakah bisa selamat atau tidak. Jadi untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, seseorang itu harus memilih agama yang benar, agama yang memang betul-betul membawa dia kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu ada yang disebut dengan istilah agama keturunan, yaitu seseorang itu yang menganut agama dari orang tuanya. Jadi begitu dia lahir, kemudian besar, dan sesudah besar, agama yang dianutnya adalah agama daripada orang tuanya. Ini dapat dimaklumi karena seorang itu awalnya lahir dengan keadaan yang masih lemah dan selalu di bawah bimbingan daripada kedua orang tuanya dan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Justru itu besar kemungkinan seseorang itu menganut agama yang sama dengan agama daripada orang tuanya. Agama yang berdasarkan ini tentu bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Karena seorang itu tidak memilih sesuatu agama. Dikatakan dia pilihan kalau misalnya dia walaupun sudah punya agama yang berasal dari keturunannya, dia bisa mengevaluasi, bisa menilai apakah agama yang dianutnya itu adalah agama yang benar. Jadi, apakah agama yang dianutnya itu benar? Tentu sangat tergantung pada penilaiannya sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, seseorang itu dituntut untuk menilai kembali agama yang dianut. Berbeda dengan agama seseorang yang
dipilih berdasarkan pilihan dirinya. Karena dia merasa agama ini yang benar. Agama ini yang akan membawa dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Justru itu, walaupun misalnya agamanya adalah agama keturunan, kalau memang agama itu agama yang benar menurut penilaiannya, maka dia meneruskan agama orang tuanya tersebut dengan kesadarannya sendiri. Tetapi kalau misalnya dia merasa bahwa agama yang dianut orang tuanya itu tidak cocok atau merasa tidak benar, maka dia bisa memilih agama yang menurut penilaiannya agama yang akan membawanya untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan memang orang yang seperti inilah yang seharusnya menganut agama yang dirasanya benar dan bukan karena berdasarkan keturunan. Tapi bisa saja agama yang dipilih itu adalah agama yang memang semula agama yang dianutnya dan dianut kedua orang tuanya. Tapi bisa saja agama yang dipilihnya itu adalah agama yang berbeda dengan agama kedua orang tuanya. Jadi dalam hal ini ada pilihan-pilihan sesuai dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada agama yang disebut dengan agama KTP. Agama KTP itu adalah agama yang hanya tertera di KTP saja. KTP, kartu tanda penduduk. Di KTP itu tertulis nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, dan juga tertera di situ agamanya. Jadi, orang yang menganut agama KTP ini adalah orang yang mempunyai atau menganut agama tertentu, tapi tidak pernah menjalankan ajaran daripada agama tersebut. Ada perintah-perintah daripada agama tidak pernah dilaksanakannya. Ada larangan-larangan dalam agamanya, tapi tidak pernah ditinggalkannya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang mengikuti agama secara tidak serius, hanya sekedar untuk melengkapi hidup saja, atau hanya untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk kepentingan kalau dia misalnya menikah, ya bisa saja nanti dia akan masuk agama yang dianut oleh pasangannya, ya, supaya pasangannya itu cinta sama dia, maka dia menganut agama pasangannya itu, masuk ke agama pasangannya itu supaya dia diterima sebagai suami ataupun istri. Atau misalnya untuk keperluan ya pernikahan, keperluan misalnya kalau dia mati, macam mana nanti cara penguburannya, tentu harus disesuaikan dengan agama yang dia anut. Jadi sifatnya adalah agama itu bagi dia adalah hanya untuk kebutuhan-kebutuhan ritual saja, bukan untuk kebutuhan hidup. Ya, bukan untuk kebutuhan hidup. Jadi agama baginya adalah tidak begitu penting, sehingga dia hidup hanya berdasarkan seleranya saja. Jadi orang yang seperti ini dikatakan beragama KTP. Memang di dalam hidup ini kita bebas memilih agama yang harus kita anut. Tapi walaupun demikian, ada pengaruh-pengaruh luar
untuk memeluk suatu agama. Misalnya pengaruh daripada orang tua kita. Tentu mereka menginginkan supaya kita mengikuti agama yang dianut oleh orang tua kita tersebut. Kecuali misalnya kalau kedua orang tua tidak sama agamanya. Ya, agama si bapak dengan agama si ibu tidak sama. Maka tentu si anak akan memilih agama yang berbeda dengan salah satu kedua orang tuanya. Apakah dia akan memilih agama daripada ayahnya atau memilih agama daripada ibunya. Tapi dalam hal ini pengaruh daripada orang tua memang sangat besar. Tapi dalam hal demi kenyamanan dalam hidup ini tentu seseorang itu bebas memilih agama apa yang dirinya setelah dia nanti tidak lagi bergantung kepada kedua orang tuanya. Dia boleh memilih sehingga tidak terpengaruh dengan agama daripada orang tuanya, sehingga dia terlepas daripada agama yang kita sebut dengan agama keturunan. Kemudian juga pengaruh lingkungan, lingkungan di mana kita berada, maka ini sangat mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Tapi belum tentu pengaruh lingkungan itu bisa mempengaruhi seorang, karena seorang itu bisa saja menganut agama yang berbeda dengan lingkungannya, karena dia merasa bahwa agama yang dia punya itu adalah agama yang benar. Kemudian pengaruh tekanan daripada penguasa misalnya sangat besar sekali pengaruhnya. Apakah seorang itu menganut suatu agama tertentu atau untuk tidak menganut suatu agama tertentu. Misalnya di negara-negara komunis, maka seorang itu ditekan untuk tidak memeluk suatu agama apapun. Jadi karena mereka itu adalah suatu masyarakat yang anti agama. Orang yang anti agama itu yang sering disebut dengan ateis, ya. Ateis adalah orang yang anti agama. Orang yang anti agama ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada adanya surga dan neraka. Jadi kita manusia ini harus bisa memilah dan memilih agama yang benar, agama yang kita yakini bisa membawa kita kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bukan beragama berdasarkan keturunan, bukan beragama berdasarkan paksaan, bukan beragama berdasarkan selera, tapi adalah betul-betul berdasarkan pilihan kita sendiri. Demikian isi daripada topik kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis. Jangan lupa subscribe kalau belum, klik dan share. Terima kasih.